Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kita kemarin belajar apa? Habis liburan sih ya, memuai jadinya. Ayo, kemarin kita belajar apa? Kita belajar media efek ya. Ada 4 efek media: kognitif, afektif, behavioral, fisiologis ya. Itu nyambung ya nanti sama proyek akhir kita, teman-teman, masih diingat lo ya. Oke, hari ini kita sudah fokus sama funnel project ya. Ibu akan menjelaskan tentang ambient media advertising. Sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar ambient media? Apa? Yang kamu tahu apa ambient itu? Contohnya kayak misalkan di Batu ada halte bis, tapi kayak itu dari dibuat, jadi kayak memanfaatkan apa ya, potensi atau mungkin kasih tahu branding dari apa ya, buat city brandingnya lah ya, dari bentuk apel gitu. Oke, bisa sih masuk itu. Cuman di situ city brandingnya nggak kelihatan gitu ya. Kalau itu memang dari kota Batu atau apa gitu kan. Jadi cuman kayak aksen aja gitu loh. Nah. Sama ditambahin logo dari kan ada KBB. Oh ya, biasanya ada begitunya. Ya benar. Tapi kalian nggak tak suruh bikin seperti itu kok, tenang aja ya. Tidak disuruh membangun candi kalian. Oke. Ini yang akan kita pelajari hari ini teman-teman ya. Ada ambient medianya. Iya, nggak apa-apa. Terus nggak ada ininya. Nah, itu sudah muncul. Oke. Oh, sudah kelihatan. Oke, thank you Mas Hen. Nah, ini yang akan kita pelajari ya teman-teman. Ada ambient media. Contoh-contohnya seperti apa? Ya, ambient media nanti banyak, ada jenisnya, ada prinsipnya, lalalalalala. Nah, banyak lalalalanya. Nggak mau. Nah, ini kita bahas ambient medianya dulu sebelum masuk advertising ya. Ambient media adalah istilah yang merujuk pada media yang digunakan pada pemasaran ambient. Jadi awalnya itu buat pemasaran emang, makanya di sini masuk ke advertising nanti ya. Pemasaran jenis ini menggunakan media yang non konvensional. Kalau non konvensional udah pasti digital gitu ya. Yang tidak biasa dan juga seringkali memang bukan di tempat yang seharusnya diletakkan iklan ya, bahkan ada di tempat-tempat yang menurut kita itu nggak pantas buat iklan kayak gitu ya, tersirat gitu loh jadinya. Nah, awalnya metode ini itu diperkenalkan oleh Concord Advertising ya, dia adalah perusahaan biro iklan dari Inggris yang mengkhususkan prosesnya ke kampanye atau iklan yang ada di luar ruangan. Ya, dia memang fokusnya sama lingkungan seperti itu. Ya, mengiklankannya di luar. Menurut dia konsumen itu butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda atau something a bit different. Kalau kita lihat iklan, ya contohnya ada billboard ya, ada billboard atau papan reklame apapun itu gitu ya. Itu kan sudah biasa tuh kita lihat di jalanan gitu ya. Atau orang yang bagiin brosur gitu sudah biasa. Nah, menurut dia itu nggak bisa kalau kita pemasaran tuh cuman gini-gini aja gitu loh ya. Makanya ada istilah ambient media. Nah, ini masuk ke ambient advertising. Waalaikumsalam. Ada anak baru rupanya. Sekarang kan pertemuan keempat ya. Sebelumnya kamu kemana?
Kenapa kok nggak izin kayak atau apa kayak gitu loh. Anak baru ya wes, duduk anak baru. Masuk-masuk langsung UAS dia. Oke. Ambient tadi kan ambient media, sekarang ambient advertising. Kalau yang tadi itu ambient media, jadi kita harus melibatkan medianya, teman-teman. Ya, entah itu mau media baru gitu ya. Yang penting ada wujud medianya. Dan biasanya berhubungan sama teknologi kalau ada medianya. Nah, kalau yang ambient advertising ini, dia berbeda. Medianya nggak harus yang ada teknologinya, gitu. Merupakan kegiatan menempatkan iklan pada item yang tidak biasa atau ditempatkan di tempat yang tidak biasa kalian lihat di iklan. Ya, sebenarnya masih mirip konsepnya si ambience ini ya. Selain itu, ambience advertising juga dianggap sebagai bentuk advertising yang tidak ketara atau out of the box ya. Yang tidak kita pikirkan sama sekali lah, bisa itu jadi tempat untuk advertising. Nah, ini contohnya ada dari Burger King, tapi ini di luar negeri bukan di Indonesia. Sudah pernah tahu belum? Belum. Makanya ke Burger King. Deixa eu ver. Eita, mano. Umas ideias, velho. Caralho, mano. Ya nggak asik dong. Aku tanya Mas Hendy aja dulu. Apa ini ya? Apa ini yang nggak dinyalain? Nggak paham aku. Oh, nggak ada. Mas Hen, kok aku nyetel video? Kayaknya ada gangguan. Kenapa goib coba gangguannya? Itunya belum diubah. Mas Hendy, terlupakan well. Saya coba sih, Anda jangan pergi dulu. Oh, sudah. Deixa eu ver. Eita, mano. Thank you, Umas Mas. ideias, velho. Olha, caralho, mano. Burger King is famous for its flame-grilled burgers. Unlike our competitor, who fries their burgers. But in Brazil, their media budget is 4 times bigger than ours. Their ads are pretty much everywhere. So, we did the only logical thing. We burned them. I know what you're thinking. Did we track down every piece of McDonald's communication, create a dynamic database of these ads, develop an AR feature on our own app that recognizes those ads, then encourage people to point their phones at them and burn them down, turning every McDonald's ad into a Burger King ad? Yes. Yes, we did. Every single ad. Outdoor ads, burn. Social media posts, burn. Google image searches, burn. Indoor signage, trays, coupons, burned, burned, burns. And the best part, the feature connected users to the e-payment page, generating free Whoppers. It spread like, well, fire. If you hold it up to any competitor's ad, it'll burn it and then leave you with a coupon. Isso é muito incrível. With almost 500,000 ads burned, our app went straight to the top in Brazil, and so did sales. The more they invested, the more we burned. Ah, the smell of victory. With fire and a little help from technology, we turned common outdoor ads no one wants to see into delicious flame-grilled Whoppers you could taste. Oke, sudah selesai. Bisa dipahami dari video ini?
Tidak. Ya, jadi ini salah satu contohnya ambience media yang pakai media beneran ya, karena dia bikin aplikasi gitu loh. Nah, si Burger King ini dia bikin aplikasi ini untuk menyaingi kompetitornya. Ya, tadi burn that ad, makanya dia harus nyeken gitu ya untuk membakar advertising kompetitornya. Ya, contohnya tadi ada McD, terus apalah lagi tuh ya, banyak gitu loh. Bahkan orang-orang berbondong-bondong buat download aplikasinya biar dapat burger gratis kalau pakai itu. Nah, cuman kalian kan nggak mungkin ya bikin seperti itu gitu loh. Nah, ini cuma salah satu contohnya kalau ambient media advertising yang beneran pakai media, ya beneran medianya digital gitu ya, medianya pakai teknologi gitu. Nah, ini tuh nggak kepikirkan kan, bahkan sampai tadi penjualannya lebih banyak daripada sebelumnya gitu ya, misalkan menaikkan 57% penjualan gitu loh. Nah, tapi ini di Brazil, tidak di Indonesia ya kan. Oke, nah ini perbedaannya teman-teman. Ya, kalau kita lihat ada ambience advertising, ambient media, sama ambience marketing. Nah, contohnya yang burger tadi itu bisa masuk ke sini, ambient media. Ya, karena kita pakai media, ada channelnya, ada plannernya. Nah, punyanya kita tugas akhir nanti di sini aja. Ya, kita sebagai desainer cuma sampai di konteks bentuknya gitu ya, tapi ada wujudnya tetap tuh. Cuman mungkin boleh kalau memang bisa kalian pakai media, monggo, nggak apa-apa ya, selama itu tidak memberatkan kalian lah. Oke, itu ya perbedaannya ya teman-teman. Bisa membedakan nggak yang ambient media aja sama yang ambient advertising? Bisa ya? Siapa ini raise hand barusan? Hilang lagi. Ya bisa. Oke, lanjut ya. Nah, ini secara fungsinya, teman-teman. Ya. Kalau kita lihat dari fungsinya, yang pertama sebagai upaya membangun kembali ruang publik. Yang ruang publik kita yang memprihatinkan. Nah, sebenarnya bisa nih kalian itu memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Yang menurut kalian ada kegelisahan gitu loh ya, kok aku gelisah ya melihat orang tuh buang sampah sembarangan. Nah, kalian seorang desainer nih bikin ambient medianya biar orang-orang bisa kembali lagi tertarik untuk buang sampah ke tempatnya, misal seperti itu ya. Harus ada kegelisahan dulu gitu loh. Terus menunjang dalam proses perbaikan tindakan masyarakat terhadap sebuah ruang publik. Ya, ini masih masuk tadi ya ke perbaikan. Kalian mau membangun kembali atau bikin orang merasa disiplin atau merasa secara psikologis gitu loh, salah dan benar misalnya kayak gitu. Kita bisa berekspresi secara bebas ya, secara bebas dan mengeluarkan hasrat seni dan daya kreativitas yang ada dalam diri kita ketika kita berada di dalam ruang publik. Nah, cuman susahnya nanti kalau di ruang publik kita biasanya butuh yang namanya perizinan. Nah, kadang seperti itu. Bahkan teman-teman yang kelas reguler pun biasanya kan cukup di lingkungan kampus gitu ya. Di kampus pun juga masih butuh izin, kalian mau pasang apa, mau bikin apa gitu loh. Ya, harus ada perizinan, itu susahnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, Eichbus Linshenberg ya di Jerman. Dia bikin creative advertising campaign against the death penalty. Ya, jadi menurut mereka itu hukuman mati itu nggak boleh lah gitu ya, harus manusiawi gitu loh. Jadi kalau orang-orang mau pegangan di bis gitu ya, waktu naik bis gitu, nah ini ada apa ya, kayak kartu gitu loh. Ya, ada kartu yang yus nggak ada kepalanya gitu loh. Ya, ini tokoh-tokoh kriminal yang ada di sana sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi dia ini masuknya bukan mengiklankan ya, tapi kampanye. Ya, kayak kampanye gitu ya jadinya ya, yang berhubungan sama sosial gitu. Nah, ini prinsipnya memahami dan mempelajari tujuan yang harus dicapai. Nah, kalian bikin ambient ads itu buat apa dulu tujuannya? Ya, harus ada tujuannya.
nggak cuman sembarangan, cuman saya mau bikin seseorang sadar, Bu. Siapa kamu mau bikin orang sadar? Ya. Tujuannya apa? Buat menyelesaikan tugas kuliah. Ya. Lalu memahami akan keefektifan media ketika dipublikasikan. Jadi kalian jangan fokus saya mau bikin ini diterapkan ke ini gitu, enggak. Tapi pastikan media yang kalian buat itu efektif beneran, bisa diterapkan, bisa dipakai orang, bisa dirasakan gitu loh. Ya, bahkan orang itu sadar ada media kalian. Nah, kayak gitu. Lalu yang ketiga, dapat menyampaikan pesan secara tersirat pada konsumen. Ya. Dimana kalian misalkan nanti kalau yang berhubungan sama social campaign gitu ya, orang-orang tuh bisa tergugah lah hatinya gitu ya, beneran bisa nyampe maksudnya apa. Memerlukan berbagai pengalaman, kreativitas dan kepekaan. Ya, kalian kan sudah pada berpengalaman toh? Ya, aku anggap iya gitu ya. Sudah berpengalaman semua, entah itu di bidang desain gitu ya. Kreativitas apalagi ya, sudah di luar kepala ya. Awas bikin desain pakai Canva kalian. Sama kepekaan ya wes, kepekaan ini masuk tadi ya. Kalau kalian nggak peka, kalian nggak bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah ini tujuannya bikin ambient advertising selain untuk meningkatkan brand awareness ya. Yang pasti kalau udah berhubungan sama brand ya, kita mau mempromosikan gitu, pasti akan meningkatkan brand awareness. Juga mengejutkan konsumen dengan penempatannya yang membuat melekat di benak mereka ya. Nah ini contohnya ada McD, itu ada zebra cross ya. Zebra crossnya itu diibaratkan fries ya, dibikin kayak fries gitu dia. Akhirnya kan kayak orang-orang yang jalan di bawah itu kan, ini apa sih gitu kan pastinya ya. Ya wis dikira entah mural kayak atau apa gitu. Ternyata dilihat-lihat oh ada logonya nih, ada M-nya. Ya, udah tahu orang-orang oh ini iklannya McD sebenarnya gitu loh. Cuman tersirat ya ada di bawah gitu loh. Seperti itu. Nah, cuman kita mau kayak gini kan butuh perizinan. Ya nggak mungkin dong tiba-tiba nyoret jalannya di RT RW gitu kan, nggak bisa kan ya. Seperti itu. Cuman mungkin kesusahannya di situ aja, teman-teman. Makanya nanti bikin yang sekiranya bisa kalian terapkan aja. Ya. Oke, sebelum situ mau ada yang ditanyakan dulu sampai tujuannya? Ini dua-duanya kayak kan ada ambience media sama ambience advertising. Ya. Kalau yang advertising kayaknya udah jelas kalau itu ranahnya ke media promosi. Tapi kalau misalkan ambience media itu jadinya bisa dua-duanya, informasi atau promosi atau udah pasti ke promosi. Kan tadi ada statement juga. Sebenarnya dua-duanya, bisa dua-duanya. Ya, satunya bisa sosial, satunya bisa advertising. Jadi tergantung tujuannya apa. Kayak tadi ditanya tujuannya dulu. Kamu bikin ambience media itu tujuannya apa dulu. Ya, nanti baru kalian fokus mengelolanya seperti apa gitu loh. Bisa kok dua-duanya. Nanti Ibu contohin semua ya. Tenang, masih banyak ya di belakang. Ada lagi? Teman-teman yang online mungkin? Oke, lanjut ya. Nah, ini yang selanjutnya teman-teman. Dampaknya. Ya, sekarang kalau kita klasifikasikan ambient advertising itu dampaknya dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama ada right placement, yang kedua effective message, dan yang ketiga wow faktor. Ya, kita bahas satu-satu dulu. Nah, ini yang pertama. Ada right placement, ya, di mana menempatkan suatu iklan gitu ya pada lokasi atau konteks yang paling tepat dan relevan agar pesan iklannya terasa menyatu dengan lingkungan dan menarik perhatian secara tidak terduga. Cari lokasi yang unik dan dekat dengan masyarakat. Ya, pastikan boleh terlihat, boleh tidak terlihat. Cuman kalau tidak terlihat mungkin susahnya orang sadar gitu ya. Nah, pastikan nanti punya kalian bisa terlihat orang gitu ya, bisa dekat sama masyarakat kayak gitu. Atau nanti kalian suruh temannya kalian sendiri wes datang gitu, kesana coba kesana gitu, ya dikasih tahu gitu ya. Nah ini contohnya
Ada dari Colgate, tahu Colgate ya? Iklannya pasta gigi. Ya, brandnya pasta gigi, sorry. Ice cream stick campaign. Nah, di Thailand ini tempatnya. Ya, dia bikin sticknya ice cream itu jadi toothbrush shape. Nah, ini lihat. Ya, tapi dia versi kayu gitu loh. Jadi dia mau mengiklankan si Colgate ini. Tapi secara tidak langsung ngasih sosial juga nggak sih? Habis makan es krim, jangan lupa gosok gigi pakai Colgate. Nah, kayak gitu ya, jadi dua jadinya. Ya, buat biar anak-anadnya tetap bisa menjaga giginya, sama promosi produknya sendiri sekalian gitu. Jadi nggak harus yang wow kayak burn ad tadi, nggak usah, nggak apa-apa ya, yang hal-hal seperti ini aja bisa gitu. Nah, ini yang kedua, effective message. Pesannya itu secara kuat dan cepat ya, melalui penempatan yang tepat dan visual atau pengalaman yang mudah ditangkap maknanya, maka tanpa perlu banyak teks ya. Nggak perlu pakai banyak teks, tapi bisa tersampaikan, audiensnya bisa paham ya, dari maknanya, dari maksudnya seperti apa, tujuannya dibuat gitu ya. Pastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan goal dari pemasangan ads itu sendiri ya. Balik lagi ke tujuan. Makanya kamu bikin iklan tujuannya buat apa? Ya. Ini contohnya ada fitness first, handle buzz. Ya, apa kira-kira tujuannya? Mau ke tempat Oke, jadi dua juga ya, bisa sosial, bisa promosi, fitness first-nya ini ya. Jadi si brandnya fitness gitu ya, dia ngasih ini juga ada di, entah ini di bis atau di kereta gitu ya, dibikin ada dua, apa itu namanya, barbel ya, barbel lah ya, kayak gitu ya, dibikin kayak gitu. Itu bikin orang-orang sadar nggak sih, kayak ketika kita sudah pegang, oh iya ya, aku kayaknya butuh nge-gym deh. Nah, bisa kan, jadi akhirnya membuat pesannya itu tersampaikan ya, bikin orang tertarik gitu loh ya. Nah, ini wow factor ya, wow faktornya ini elemen kejutan ya, surprise elemen yang membuat audiens terhenti, kagum, tersenyum ya, speechless, atau terpikir ulang terhadap sesuatu karena pesan iklan muncul dengan cara yang tak terduga, cerdas dan kontekstual. Ya, di sini kita fokus sama bentuk konsep yang unik dan mencolok. Sangat mencolok nggak ini contohnya? Frontline, ya dia ada di depan mall gitu. Giant dog fleece floor ad. Ya, ini iklannya apa kira-kira? Sampo anjing ya, bisa. Pokoknya yang anti kutu gitu ya. Nah, lalu dibikin kayak gitu. Jadi orang-orang tuh malah seolah-olah orangnya yang kutunya gitu loh. Karena saking besarnya di situ dipasang di bawah lantai. Itu teman-teman. Ada wow-nya lah. Nah, ini konsep utamanya. Kita memanfaatkan lingkungan sebagai media periklanan. Ya, kita fokus sama lingkungan yang ada di sekitar kita. Menempatkan iklan pada tempat yang tidak biasa dengan objek yang tidak biasa pula dan tidak bisa diprediksi tempat iklannya. Ya, bahkan kayak tadi kalau orang masuk ke mall ya wis, kita langsung lihat ke sana, nggak lihat ke bawah gitu loh. Ya wis lantai gitu kan. Ya, bahkan tidak terpikirkan gitu loh. Hasil dari ambient media yang baik adalah bentuk iklan tapi seperti bukan iklan. Jadi itu ternyata iklan tapi bukan terlihat seperti iklan gitu loh. Biasanya kan iklan tuh fokusnya persuasif ya, yang mengajak gitu, ayo beli dan lain-lain gitu. Nah, ini enggak, dia tanpa mengajak pun sudah mengiklankan produknya gitu loh ya. Nah, ini contohnya juga, ini bir ya, tuh dia pakai di ganggang pintunya
bir ya, seolah-olah kayak dia itu gelasnya bir gitu. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut. Oke, kita lanjut ke jenisnya. Nah, jenisnya Ibu pakai dua tadi, yang komersil sama yang sosial. Ya, yang komersil ini yang pasti sudah mendukung, ya, mendukung kampanye untuk penjualan atau pemasaran suatu produk ataupun jasa. Ya, jadi nggak harus produk tapi jasa juga boleh, teman-teman. Iklan komersial dibuat untuk menginformasikan produk kepada audiens dalam waktu yang cepat dan massal, demi meningkatkan keuntungan dan menambah konsumen. Ya, biar pokoknya secepat-cepatnya gitu ya, secara masif, secara besar-besaran, biar cepat menambah konsumen. Ya, contohnya yang burn ads tadi, dia juga masuk ke komersil. Ya, makanya akhirnya meningkatkan penjualan gitu. Nah, ini contohnya lagi, ya, ini McD juga free cafe. Nah, itu cuman Ibu nggak tahu ya bawahnya tuh apa. Nah, ini malah ada di tiangnya listrik gitu loh. Ya. Nah, ini yang kedua, public service advertising. Ya, ini biasanya yang banyak buat social campaign. Iklan layanan masyarakat. Iklan yang merupakan bagian dari kampanye sosial, ya, marketing yang tujuannya untuk menjual gagasan atau ide untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Ayo, tahu nggak maksudnya apa? Ini punya WWF ini. Cos. Ya, paham ya kayak gitu ya. Ya, kalau gini tisunya masih banyak ya, hutannya masih hijau, itulah gampangannya. Kalau sudah mau habis, si di Amerikanya juga di mana ini? Ya, dia juga ikutan habis lah gampangannya. Soalnya kan bahan dasarnya tisu dari kayu, dari pohon, hutan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya untuk yang public service advertising. Oke, adakah yang bisa menjelaskan ini, teman-teman? Ayo, ini brandnya apa dulu? Brandnya Nike. Ya, teman-teman yang online mungkin ada yang mau berpendapat? Mungkin ini Bu, mengajak orang-orang untuk berolahraga dan nggak naik mobil terus gitu. Berolahraga. Oke, Nike jual sepatu olahraga ya? Ya, Jual sepatu olahraga? Ya, oke, bisa. Ada lagi nggak? Ini berhubungan sama brandnya. Kualitas. Nike itu lebih kuat ya, ibaratnya itu produknya Nike, terus ada mobilnya kalah sama produknya Nike ya, dia menunjukkan kekuatannya di sini. Kalau Nike itu tahan banting, awet gitu ya, seperti itu. Nah, ini ambience advertising, teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, ini juga mengiklankan apa namanya, film Spider-Man. Oh ya, Superman. Kok Spider-Man sih? Ya. Tahu maksudnya apa? Jadi kan karakter utamanya Superman itu kan orang apa ya, dia kan orang, jadi kalau misalkan dia berubah menjadi superhero, ya identitasnya kayak kita. Ya, dia harus buka baju dulu gitu ya. Oke. Lanjut. Oral-B. Ya, buat gigi berlubang ya. Kalau kalian punya gigi berlubang, pakai pasta gigi Oral-B. Ya, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu loh, gampang sebenarnya. Ya. Jadi nggak muluk-muluk ya kan. Bikin yang seperti itu aja gampang. Oke, ini. Ayo apa ayo? Ini Sunsilk kalau nggak salah. Bukan ya?
Thailand lagi iklannya. Ayo apa ayo? Ya wes ini brand sampo gitu ya. Oke, kalau pakai brand ini nggak rampang rontok rambutnya. Rambutnya kuat. Ya, dia bikin akar rambutnya lebih kuat. Bahkan kalau bisnya guling pun dia tetap nyantol di situ ya. Apa ini ayo? Lem. Ya sebenarnya nggak mungkin ya lemnya dipakai buat jembatan gitu loh. Tapi bisa jadi ya. Bisa jadi ternyata dipakai buat jembatan lemnya. Ayo apa? Lemnya kuat. Ya, dia bahkan menopang beton aja bisa, ya, ngelem beton aja bisa gitu loh. Ya. Nih selanjutnya. Ini loh. Lihat lo di atas brandnya, lihat. Panasonic. Ya. Nose hair trimmer. Oh, butuh ya ternyata ya. Oke, dia bahkan masukin kabel ruwetnya ke dalam situ, teman-teman. Ya. Mungkin terlihat kayak ya wes kayak baliho biasa gitu ya. Tapi akhirnya kan tuh lihat nih ada liknya yang terkagum-kagum. Makanya tadi masuk kan yang bikin wow, ya orang-orang terkagum-kagum di sini, ya. Nah, ini lagi Cubespan, ya, brandnya Cubespan. Ayo apa ini maksudnya? Kenapa dibikin seperti ini? Aduh, anak di kafe, masa tidak peka? Warnanya pigmented. Ya, coba lihat, di sini sudah ada warna hitam dasarnya. Terus ini ada warna krem, ada warna abu-abu. Ada nggak warnanya yang bocor? Masuk nggak? Ya, jadi dia nunjukin kalau kekuatannya brand ini tuh menutupin berbagai macam lapisan warna lah, gitu ya. Jadi nggak akan, biasanya kan kita kalau ngecat itu ada yang sampai diulang berapa kali gitu kan, biar yang belakang itu tetap nggak kelihatan, biar yang belakang nggak kelihatan gitu kan. Ini enggak, dia cuma sekali lah anggapannya gitu ya, udah menutupi semuanya langsung gitu. Ya bahkan si mobil-mobil pun nggak kelihatan nih ya, jadinya yang dua mobil ini. Nah, ini kan gampang, kalian bikin ininya doang. Ya. Cuman kan nempel ininya itu loh yang butuh izin ya. Ini iklannya apa ya? Potong rumput atau potong rambut? Soalnya cuman di sini need a top chop. Udah gitu toh. Tapi yang masuk akal rambut sih. Ya, dia iklannya entah salon gitu ya. Atau barbershop gitu. Oh, ini loh yang sunslick. Saya ini ada dua. Ini yang kiri. Coba yang Jeeps itu coba. Oh, ini mobil Jeep itu bisa jalannya bisa ke medan yang kayak Ya benar. Jeep itu kalau parkir nggak perlu space sendiri, dia bahkan nyerong kayak gitu pun bisa parkir. Ya, itu nunjukin kalau Jeep itu produk yang kayak Nike tadi kan tangguh. Kalau Jeep apa berarti?
Ya tahan di segala medan. Tapi kalau buat parkir gini apa coba? Fleksibel. Ya dia bahkan miring pun nggak apa-apa, dia tetap bisa parkir ya. Nah itu yang Sunslick. Mirip ya sama yang tadi yang pertama. Yang pertama tadi cuma ditarik orang, ya, yang ini narik mobil dia. Nah. Nah, itu tadi contoh yang ada advertisingnya, ya, yang komersil. Nah, ini yang selanjutnya adalah yang medianya public service, ya. A clean river is a fun river, ya. Nyambung nggak apa maksudnya? Apa ya? Ya nggak buang sampah sembarangan, nanti sampahnya kan masuk ke situ terus mengotori ini. Mengotori Sungai. sungai. Oke, masuk ya. Dari dia cuman pakai di 2 lubang itu, lubang pengeluarannya air gitu ya. Cuma dikasih mural gitu aja. Nah, kalian kalau mau mural juga boleh. Nah, ini lagi, ini tak zoom. Kita masuk ke yang tong sampah dulu. Yo, ini apa maksudnya yo? For the homeless, every day is a struggle. Jangan buang makanan. Ya, soalnya ada homeless tuh yang bahkan struggle mau cari makan. Ya, bahkan mereka ngasih sendok sama garpu di sini. Apa maksudnya? Ya, bahkan homelessnya kadang nyari makanan lewat sampah di tempat sampah. Ya gitu. Bukan biar dimakan. Kok malah mengajak dimakan. Cuman itu kan yang bikin kita empati ya, mengajak kita untuk empati gitu loh. Kamu kalau ada makanan tuh jangan dibuang tapi dihabisin dulu gitu ya. Jangan buang-buang makanan gitu loh. Nah, yang ini. Smart ideas for smarter cities. Ini gambarnya apa yang belakang? Apa? Campaign sih sebenarnya. Join for conversation, nggak ada join-joinnya kok. Kalender. Nggak paham juga aku. Campaign, tapi campaignnya apa gitu loh. Ya, boleh ya. Daripada kita stuck di sini. Pokoknya intinya si media, kalau ibu lihat ya, dari medianya yang dibuat nih, si ambience-nya, itu bisa membantu orang untuk berteduh gitu loh. Ya, entah itu wujudnya apa, cuman kita nggak bisa memecahkan kan ini wujudnya apa sebenarnya gitu loh. Cuman dia itu membantu untuk orang-orang entah berjalan kaki untuk berteduh. Ya, jadi seperti itu. Jadi media yang mereka buat untuk membantu sesama. Mungkin itu kan ada kata smart city, jadi kayak kota yang itu kayak akan memfasilitasi. Oh ya, bisa ramah lingkungan juga, mungkin gitu ya. Ya bisa sih, kali aja kan itu ada di tembok-tembok pinggir jalan yang kosong gitu kan, bisa ditempatin buat beginian, malah lebih berguna gitu kan daripada cuma mural-mural tok. Nah, use only what you need. Dari Denver Water. Apa ya? Itu kayak yang di luar negeri yang kayak pemulung-pemulung tidur sembarangan gitu. Ya bisa. Jadi kan orang biasanya kalau yang homeless gitu tidurnya wis kursi itu kan dipakai buat bahannya itu buat 2 orang gitu kan. Karena dipakai tidur akhirnya nggak kebagian ya yang orang lain mau duduk gitu. Makanya pakai
Apa yang kamu butuhkan? Kamu cuma butuh satu orang, just duduk separuh aja gitu loh. Jangan semua kamu pakai. Ya ini biar orang-orang tidak greedy gitu ya. Ini kan public service toh. Jadi jangan lupa harus sharing. Oke, kita lihat yang lumba-lumba dulu. Ini dari WWF juga, sama-sama dari WWF. Nah, banget. Dia ada di tiang posternya, terus cuman diikat gitu. Ayo teman-teman yang online kok tidak bersuara? Sirkus. Oke, penangkapan hewan ilegal. Kan lumba-lumba masuk yang dilindungi kan? Ya, masuk mamalia yang dilindungi dia. Jadi jangan ditangkap. Mungkin bisa tuh pakai yang dipakai buat sirkus gitu kan. Nah ini, you never kill, just 3. Kamu tidak pernah membunuh, ini loh cuman pohon. Coba lihat motif pohonnya, motif apa? Mungkin maksudnya kalau menanam pohon itu juga mengurangi sumber makanan dari jerapah. Oh, dari jerapah ya? Soalnya kan jerapah penuh susah. Oke, ya benar, bisa masuk. Ya, iya sih, kalau pohonnya nggak ada kan akhirnya jerapahnya nggak bisa makan. Jadi kita secara tidak langsung membunuh jerapah, gitu ya. Jenius, Jos, Ibu tunggu hasilmu nanti ya. Nah ini contoh terakhir deh kayaknya, yang public service. Ayo kita lihat yang pistol dulu. Polusi juga membunuhmu. Polusi membunuhmu, ya lewat entah itu industri pabrik atau apa gitu ya. Lah kalian dimarahin nanti kalau di pabrik kalian masang begituan ya. Ya masuk ya. Nah ini sekarang. Tuh ada penjelasannya udah. Sama itu juga diganggang, dipegangan gitu. Kampanye tentang kekerasan fisik di Indonesia, kan itu kayak genggaman, jadi kayak seakan-akan kayak memukul ya. orang Terus kita lihat kan domestic abuse ya, kita menyiksa gitu ya. Bahkan di sini ada yang ibu-ibu, perempuan gitu loh. Jadi nggak cuman yang sesama laki-laki, tapi bahkan ke perempuan. Ini perempuan semua BTW. Oh, berarti perempuan di sini. Ya. Kekerasan pada perempuan berarti. KDRT gitu ya. Salah satu sosial campaign-nya inilah. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan teman-teman? Udah. Ini final project kita, ya. Membuat media baru ya. Kalau yang ada teknologinya opsional, terserah kalian. Kalau memang terpikirkan juga nggak apa-apa. Mungkin cari-cari yang gampang, yang mungkin ada scan QR code-nya kayak atau apa, misal kayak gitu nggak apa-apa ya. Dalam media, ambient media advertising, pilih salah satu. Ya, kalian boleh pilih yang buat komersil atau yang public service advertising. Ya. Hasil topik tersebut diwujudkan, diuji, dan dibuat laporannya.
Ya, beneran dibuat, kamu buat wujudnya seperti apa, kamu uji aja ke teman-temanmu, anggap latihan bikin TA gitu ya. Ya, kasih uji efektivitas nanti. Lalu ada laporannya nanti, laporan akhir. Nah, hari ini kalian merencanakan dulu, bikin perencanaan, silahkan digali ide-idenya ya, brainstorming sendiri-sendiri nanti. Lalu minggu depan kan ada waktu nih 1 minggu dari ide yang kalian sudah bikin hari ini, silahkan kalian riset lapangannya. Kira-kira nanti mau di placementnya di mana, mau ditempatkan di mana, di notice nggak ya sama orang-orang gitu ya. Ikutin yang ada 3 tadi, yang right placement, efek sama yang wow ya. Ada konsep sama sketsanya juga. Jadi minggu depan kalian presentasikan hasil risetnya sama sketsa konsepnya ya, yang sudah matang menurut kalian gitu. Minggu selanjutnya ya, boleh presentasi tentang progres prototype. Ya, prototipenya sudah sampai mana? Misal kalian sudah bikin desainnya gitu ya. Nanti tinggal pengujiannya gitu. Nah, nanti minggu depan sekalian Ibu kasih tahu tentang uji efektivitas medianya. Jadi pakai skala yang mana, gimana menghitungnya gitu ya. Ya, pakai yang sederhana. Sama pelaporan, wes nanti ini di akhir outputnya ada pelaporan sama medianya kalian bawa kok nggak Ibu bawa. Ya, soalnya kan kalian uji soalnya nanti itu. Tak tunjukin karyanya anak reguler ya. Nah, mereka kelompokan karena orangnya banyak. Cuman di sini kekurangannya mereka masih wis bikin laporan tuh lah abal-abal gitu loh. Kita langsung cek medianya. Nah, di sini sketsa desainnya. Jadi dia bikin tabungan masa depan. Ya. Oke, ini proses pembuatan. Jadi nanti jangan lupa nanti kalian waktu bikin proses bikinnya juga dimasukin di laporan ya. Nah ini. Nah jadi dia itu nyari orang-orang buat ayo nabung gitu loh. Kalau kamu nabung banyak nanti di sini rumahnya kebeli gitu loh. Gampangannya seperti itu sama dia. Dia nyuruh teman-temannya untuk mengisi juga. Nah ini waktu itu pengujiannya di kampus. Oke, kita coba yang lain. Nah, ini itu dia placementnya bukan digorong-gorong, apa ya namanya? Nah ini loh, dia mengiklankan saboten ini. Nah ini loh di CFD dia. Mana ya kok nggak ada fotonya yang dari atas? Loh orang-orang melihat nih, orang-orang kaget, ada apa nih gitu loh. Tahu gorong-gorong yang lingkaran itu nggak? Nah itu sama dia ditempelin kayak ada grill-grillan gitu loh. Nah jadi dia mengiklankan itu gitu loh, dijadikan kayak tempat grill lah dasarnya kayak gitu. Terus ditempelin stiker-stiker sama mereka. Nah kayak gini loh, tapi ini yang di kampus dia yang ditempelin. Jadi dia nempelinnya memang di jalan besar waktu itu. Nah ini punya mereka kayak gini. Oke, mereka bikin 2 waktu itu. Nah ini sama mereka ditempelin di mana gitu loh. Lupa Ibu. Pokoknya sama mereka ditempelin, mereka bikin poster yang gede. Terus ya wes dikasih itu. Apa namanya itu? Jilet. Ya bisa cukur gitu ya, ditempelin. Ditaruh di sininya.
Dia bahkan bisa bikin gundul rambut gitu ya, saking tajamnya gitu kan. Nah ini ada yang cuman begini, jadi sama mereka ditempelin di apa namanya itu? Ya di keran gitulah. Tapi di tempat umum ini dia makainya, di tempat umum. Soalnya kan kalau di tempat umum kan kita mungkin nggak bayar kan ya PDAM gitu. Kadang orang kan jor-joran makainya gitu loh, yang di tempat umum. Ini riset lapangannya. Ini mereka. Ini apa ya? Ini ibu lupa nih naruhnya di mana. Nah, kayak di pagar gitu loh pokoknya. Cuman ibu lupa mereka naruhnya tuh di mana. Yang ini, yang macan ini. Jadi dia itu mengkampanyekan kalau harimau Sumatera itu udah mulai langka. Jadi jangan ditangkap. Ya, jangan ditangkap si macannya ini. Nah, lalu ini yang iklannya KAF. Nah ya, tuh. Ini malah jadi interaktif gitu loh. Nanti kalau kamu ngambil jerawatnya nanti dapat produknya kayak gitu loh. Ada yang kayak gitu. Jadi pimpelnya ini dibikin timbul gitu sama mereka. Jadi harus dicabut gitu. Nah, ini sampah. Jadi biar orang buang sampah ke tempatnya gitu ya, biar nggak malas buang sampah. Jadi dibikin kayak ada ring basket gitu loh. Ini yang Indomie. Nah cuman ini kan di sini ada yang mereka pakainya itu beneran di lapangan parkir itu loh. Ya rodok tinggi kan jadinya, sama teman-temannya ngelempar dari situ gitu loh. Nah ini juga sampah konsepnya. Nah, food your choice. Nah ini juga ditaruh ke teman-temannya di tempat di mini cafe kalau nggak salah waktu itu. Food your choice, best player in the world. Jadi temannya mau buang sampah tuh mikir dulu, aku pilih Messi atau pilih Ronaldo ya gitu. Mereka voting malah gitu ya. Siapa best playernya. Gak banyak yang pilih Ronaldo, sayang sekali ya, penggemarnya Messi ya. Oke. Nah, punyanya kelompok mereka ini, dia bikinnya rodok sulit teman-teman. Jadi dia melihat permasalahan yang ada di bank. Jadi kita kalau ngantri bank lah lama toh. Ya lama banget misal seperti itu. Dia ini bikin media yang kalau kita gabut tuh kayaknya kita bisa nyemir sepatu deh daripada nunggu lama gitu loh. Makanya mereka sediain kaca sama ini. Nah ya, ibu lupa ini cara pakainya gimana. Pokoknya ada yang diinjak terus nanti semirnya tuh keluar. Jadi kita langsung nyemir manual gitu loh. Nanti dimasukin lagi gitu ya. Nah ini fungsinya si mana lah. Dia beneran bikin, gimana mikirnya mereka. Pokoknya bikin ada alatnya gitu loh di dalam. Nanti kalau produknya ada, itu dia muncul smile gini. Kalau merek brandnya nggak dikembalikan, kalau kiwinya belum dikembalikan, nanti merah di sini munculnya. Nah, gitu loh. Kalau dibalikin dia akan balik hijau, gitu. Jadi kalau diambil merah gitu.
Nah itu kan juga sekalian orang harus sadar, kamu kalau pinjem ya dibalikin gitu loh. Ya. Ini ditaruh di bank sama dia waktu itu. Jadi banyak orang yang pakai juga. Nah, cuman waktu ke kampus malah minta dipakein. Ya ada bapak-bapak dosen lewat, disemirin dong sama teman-teman. Malah mereka yang nyemirkan loh, nih lihat. Padahal seharusnya sendiri mereka gitu loh, daripada nunggu antrian lama jadi sambil nyemir sepatu nggak sih? Lupa ibu, pokoknya stres mereka ini bikin mesinnya. Untung kelompok ya. Oke, ada lagi. Ini yang contoh dari kelompoknya Pak Sean ini. Buka semua dulu. Loading. Wait. Oke, nah ini mereka bikin yang sosial ini ya. Loh ini mirip sama yang tadi, Ronaldo sama Messi. Ya, cuman di sini putung rokok. Nah, cuman mereka konsepnya FTD sama FEB. Ya, banyakan mana nih anak FTD sama FEB? Ya, ini dipasang di sini juga di depan mini cafe sini. Nah, jadi buat tempat sampahnya putung rokok. Kok nggak sampai banyak ya ini mereka ya? Karena FTD yang banyak. Jadi anak FEB-nya nggak terlalu banyak ya yang ngerokok ya loh. Nah, FTD ini. Oh, kelihatan nggak kalian? Ini loh, ini gambarnya rokok ini loh. Di tiang-tiangnya ini loh. Diganti rokok sama mereka. Jadi lo temennya, ayo pura-pura lewat gitu palingnya. Temennya sendiri. Kalau teman-teman yang kelompokan gini, mereka suruh gantian teman-temannya untuk saling ngasih masukan gitu. Nah ini sama ya kayak yang tadi, kayak tempat sampah ini. Oh, mirip-mirip sih konsepnya. Oke. Air mineral gratis. Loh, udah gini tak? Minum air itu penting. Nah, inilah galon di bawah ya kan? Ada galonnya di bawah. Oke, ini bikin mirror. Jangan lupa senyum. Kayaknya ini permasalahannya melihat anak kuliah pada anxiety nih kayaknya.
Ini tidak melihat gara-gara banyak tugas gitu kayaknya. Oh, udah. Oke, itu ya contoh gampangnya. Jadi kalian nggak perlu yang wah kayak contoh-contoh yang ibu contohkan. Cuman nggak apa-apa kalau bisa ya kan. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Yang Nike. Itu beneran patung gitu. Patung gitu. Jadi beneran patung bola. Terus itu memang ada embuh ya, mobilnya itu memang dirusak apa gimana? Itu beneran ternyata. Oke, monggo teman-teman. Silahkan bikin perencanaan dulu. Ya, coba dicari, digali kira-kira apa gitu ya. Nanti bisa konsultasi sama ibu hari ini. Oke. Silahkan bisa brainstorming. Cek, halo. Ya. Mau sedikit tanya dan diskusi sedikit, Bu, tentang konsep. Jadi kalau dari lihat beberapa contoh tadi, saya kepikirannya hampir sama seperti yang air minum tadi. Cuma di Kota Malang sendiri kan ada depot-depot air minum yang sudah tersedia gratis. Salah satunya di Kayu Tangan, di alun-alun kota. Tapi kan terakhir saya ke sana, tempat-tempat itu masih apa ya, orang-orang pada nggak tahu, dikira buat cuci tangan aja. Terus kadang ada yang dibuat tempat sampah seperti itu. Jadi mereka kebanyakan rata-rata meskipun sudah ada tulisannya air siap minum, tapi mereka masih belum paham kalau ternyata itu digunakan untuk minum. Nah, itu kalau diangkat menjadi ambience media itu tadi, masih masuk nggak kira-kira? Jadi kita menekankan air yang di situ itu bisa diminum dengan kita pakai desain-desain yang unik. Salah satunya contohnya kayak tadi yang air minum, recharge your body atau apalah, kita buat desainnya agar lebih menarik, biar lebih bisa terlihat menarik di orang-orang yang pengunjung itu. Masih masuk nggak, Bu, kira-kira? Masih masuk. Jadi kamu buat awareness-nya orang-orang kalau itu bisa diminum gitu kan. Iya. Tapi beneran kan airnya bisa diminum? Beneran itu. Takutnya kan tidak terfilter, makanya orang-orang tuh takut mau minum gitu loh. Iya. Harusnya kan sudah standarnya sama seperti di bandara sih, harusnya sih. Seperti itu. Tidak Seperti yang, apa-apa. oke. Ini nanti sampai full desain harus ditempel di lokasi atau gimana mungkin? Ya dong, kan kamu ada responden nanti. Kamu butuh Oke. ya buat Jadi uji. bukan sekedar hanya mock-up begitu ya? Enggak, tapi beneran diterapkan. Makanya kalau kamu pakai yang public space itu pasti kamu mau nempel sesuatu tuh harus ada izinnya biasanya. Oke. Cuman kalau misalkan ini buat tugas gitu, mungkin kamu pakai selama seharian penuh aja gitu ya buat ambil data. Itu mungkin dibolehin mungkin gitu loh. Cuman kalau dipakai selamanya kan pasti butuh perizinan gitu loh. Oh iya, mungkin misalkan kita naruh desainnya, ya ditunggu 1 hari sekian jam buat dokumentasi dan foto respon itu masih bisa berarti ya? Masih bisa kayaknya, ya Oke. nggak apa-apa kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Ya, yang di sini sudah dapat ide? masih menguap ini ya.
Kalian tahu ini nggak? Yang dari silikon tuh loh, yang bentuknya hidung. Tahu? Nah, yang biasanya yang ditempel terus nanti kalau dipencet itu keluar ingusnya. Nah, itu kan gampang, kalian tinggal beli itu, tempelin, entah taruh di kantor kalian apa buat cuci tangan gitu loh. Itu kan komersil, bisa buat sabun. Kan itu bisa kalau memang mau yang gampang gitu loh. Cari yang kayak gitu. Jadi kalian mungkin nanti kasih brandnya kayak di bagian hidungnya atau di bagian mananya, merek sabunnya kayak atau apa gitu kan bisa. Kalau packaging boleh nggak bentuknya kayak gitu. Jadi saya punya apa ya, kayak pikiran tas gitu. Tapi apa, kayak kantong kayak yang dari kantong bukan yang kresek gitu. Terus kayak di sini tuh bentuknya belum tahu, kayak kan biasanya tali juga. Ya. Nanti ada tali yang lagi dari bapak tadi. Nah kebetulan saya ini apa, ada satu tempat di daerah Sumat itu yang apa ya, yaitu jualan untuk suplemen gym. Jadi kayak developer brand. Oh oke, berarti brandnya ini suplemennya itu kan ya, brandnya suplemen. Oke, itu buat apa nanti kantong? Enggak, maksud ibu tuh bukan buat apa? Apa namanya? Mengisyaratkan apa dia? Brand ini apa gitu loh? Itu mungkin saya pikirannya kayak dari situ kayak orang-orang bisa jadi tadi gitu. Oh gitu, bukan kalau pakai suplemen ini nanti kamu kuat gitu enggak? Kayak gitu ah. Boleh. Jadi kan kamu bikin packagingnya gitu kan dengan desain seperti itu gitu, bisa. Berarti kamu nyetak beberapa, taruh di tempat brand itu ya? Bisa buat jadi responden nanti. Ayo, lumayan kan? Kalian kalau hari ini dapat ide, besok-besok udah bisa langsung riset gitu loh. Ya, riset lapangan. Sama bikin konsep dan sketsanya. Gimana tuh? Apa contohnya? Kalau gitu target audiensmu sedikit dong ruang lingkupnya jadinya. Kan yang kamu butuhkan juga data dari penggunanya nanti. Ya, nah, karena ada uji efektivitasnya. Kira-kira ambience yang kamu buat itu efektif atau enggak? Lah orangnya kalau cuman 1, 2, 3, anggaplah cuma 5 orang, itu sudah termasuk efektif apa belum gitu. Ya, makanya cocoknya memang di lingkungan. Ya, ada public area gitu. Teman-teman yang online sudah dapat pandangan lagi? Mas Handi tadi udah dapat. Mas Faik belum? Belum kepikiran sih. Ya dipikirkan ya, jangan ditinggal. Bu bisa konsultasi ini masih. Ya, jadi Bu bisa ngasih masukan. Mbak Tri belum juga? Belum, Bu. Ada beberapa opsi tapi kayak belum yakin. Lo nggak apa-apa, coba opsinya ada apa aja? Opsinya karena saya kan di Bali dan di sini kan deket pantai gitu. Jadi lebih ke arah awareness buat orang nggak ninggalin sampah di pantai. Tapi bentuknya sendiri saya belum
kepikiran idenya. Itu Ya. sama kayak ada penangkaran penyu juga, itu biar orang tuh sama sih jaga lingkungan biar penyu-penyunya. Kadang tuh di sini ada penangkaran penyu yang kayak tiap berapa bulan sekali tuh ada kayak pelepasan penyunya ke laut gitu loh. Dan itu tuh kadang ada yang penyunya tuh ya mati dalam perjalanan di pantai untuk menuju lautnya gitu karena dilepasnya kan ya di pantainya gitu. Jadi mungkin buat awareness buat itu sih. Oke, masalahnya apa tuh yang penyu menarik nih? Nah, masalahnya saya belum nemu idenya kayak bentuknya seperti apa. Enggak, masalahnya. Jadi kalau sampai misalkan penyu Oh, mati dan lain-lain tuh karena apa? banyak sih kadang tuh kayak ada banyak turis yang mungkin nggak tahu kalau itu tuh penyu dari penangkaran terus malah kayak dibuat mainan gitu. Oh, kayak gitu. Ya, bisa sekalian buat edukasi ya. Iya. Tak kira ada yang keinjek gitu loh. Atau Ya, dibawa. kadang bisa kayak gitu karena kan apa kadang orang nggak aware nggak tahu gitu kalau di situ tuh ada anak-anak penyu yang kecil-kecil gitu. Oke, masuk tuh, bagus tuh masalahnya. Ya, jangan lupa berangkat dari masalah ya teman-teman ya. Jangan fokus mau bikin apa, tapi masalah yang mau diselesaikan lewat ambient media. Tuh. Ya. Oke, cuman ya itu balik lagi kalau ke public space, pastikan ya kalau Mbak Tri nanti mau sudah medianya sudah ada, boleh nggak kira-kira dipasang gitu loh. Udah bikin media ternyata nggak boleh dipasang kan percuma jadinya, gitu. Jadi nggak bermanfaat medianya gitu. Mungkin kalau yang kayak cuman beberapa jam gitu buat kayak tugas dan penelitian mungkin boleh ya, tapi kalau yang kayak permanen dipasang kayaknya pasti nggak boleh, harus izin. Berarti inilah anggapannya kita bawanya diam-diam gitu ya, wis langsung dipasang gitu. Iya, terus kayak ya nggak ditinggal kayak di situ dulu beberapa waktu gitu, diperhatiin dulu. Kalau perlu ditarik orang-orang, ayo di komen gitu. Oke, teman-teman bisa loh ya kalau misalkan kalian sekalian nyeken QR code gitu loh. Ya, mungkin kalian ngasih list beberapa pertanyaan gitu. Jadi setelah orang mereview produk kalian bisa dapat jawaban dari versi QR code-nya itu. Jadi hasilnya bisa dari situ. Boleh ya kalian kalau wawancara kan lah ribet kudu nyatet, kudu nge-record. Mungkin kalau teman-temannya suruh ngisi langsung kan enak, kalian ngerekapnya gitu loh, enak nanti. Tuh. Arjun, apakah bisa bersuara? Enggak ada, krik-krik. Ya, simsalabim tiba-tiba ada ChatGPT gitu loh. Tentuin masalahnya apa, areanya di mana gitu loh. Ardi udah dapat? Masalah dicari. Kalian boleh loh ya yang berhubungan sama tempat kerja kalian. Ya mungkin kalian punya keresahan, teman kalian kenapa kayak gitu loh. Nah kayak gitu kan audiensnya ya wes dalam lingkup ruang kerja kalian aja gitu. Bisa. Roga udah dapat? Konsep medianya apa? Mungkin stiker, saya pengen yang simpel-simpel aja, simpel tapi ada wow-nya gitu, yang berinteraksi sama lingkungan sekitar. Apa? Belum tahu tapi masih. Belum tahu. Apanya? Mirip-mirip sama yang syukur tadi, yang apa? Wajah terus rambutnya ada. Yang gitu-gitu. Oh, yang kayak gitu. Yang tinggal nempel stiker gitu ya. Alia? Ada 2. Oh, 2 udah. Yang pertama kan kayak kan banyak kan ya
saya itu sering ketemu orang yang badannya itu bau gitu loh Bu. Ya. Terus Jadi misal dia langsung mencium badannya sendiri. jadi misal kalau di kelas atau di toilet itu dikasih kayak, kan kalau di kelas itu ada sound dinding ya. Nanti sound dindingnya itu nanti kayak ada visualnya, gambarnya itu loh Bu, ketiak. Tapi ada gambar bunganya gitu loh. Oh ya. Nah, terus di situ sama ada kayak brandnya apa gitu. Terus kan jam 12, kalau jam 12 ya kan biasanya bau-baunya orang kan dia kan enak gitu. Sengseng gitu ya. Ada kayak note-nya jam rawan bau gitu loh Bu. Nah, terus tapi kan kayak gimana gitu loh Bu. Kan mau saya kasih juga kayak bawahnya itu ada kayak kotak, terus ada Rexona yang bisa di Rexona krim itu loh, yang 2.500-an. Nah di bawahnya ada kotak gitu ya. Nanti ada Rexona krim itu saya badannya ada bawah, ada 4 gitu. Jadi misal mereka badannya bau atau lupa nggak pakai deodoran gitu, jadi bisa pencet. Oh nanti keluar krimnya gitu ya. Atau bisa taruh di toilet gitu. Tapi kalau di kelas kan mesti anak-anak kan malu gitu ya. Iya iyalah, masa kita mau buka baju gini ya. Mau pasang apa namanya? Kalau di toilet itu mau mutu kan ya sungkan ya. Ya masa mau nungguin ya kan? Kalau gitu kamu berarti ngajak temenmu untuk nyoba ngerespon. Ya kan bisa kayak gitu. Ke toilet cowok juga, cewek cowok gitu. Tapi kalau di kampus kan nggak punya teman cewek. Susah ya. Iya. Terus ada lagi satunya itu kayak makan kucing. Nah kan di Makan kucing? Iya kasih makan kucing. Oh, gua kira makan kucing, nggak boleh dimakan kucing itu ya. Kan di stadion Kanjuruhan kan banyak kucing liar apa. Terus banyak juga orang-orang yang ngasih makanan sembarangan. Gitu. Nah nanti saya bikin tempat. Nah tempatnya itu ya tempat makanannya kucing itu loh Bu. Wadah. Refill gitu. Jadi misal kalau ada yang mau punya makanan kucing bisa ditaruh di situ gitu Bu. Jadi kucing itu bisa makan di situ aja. Jadi orangnya nggak naruhnya sembarangan. Nggak taruh di lantai gitu. Ya, kan biasanya tukang sapunya itu marah-marah gitu Bu. Gitu. Tapi itu di stadion itu ngasihnya 4 titik gitu. Itu gimana nanti ya wes wadah gitu kamu taruh di mana gitu tak? Apa gimana? Tapi kayak model refill yang di TikTok yang makanannya bisa keluar sendiri tuh Bu. Oh, ini ya food otomatis itu ya? Iya. Kamu yakin mau beli itu? Enggak yakin Bu. Tapi kalau yang biasa yang kayak di pet shop gitu ada sih murah. Iya. Misal kalau kayak botol aqua gitu, itu bisa kayak gitu. Jadi nanti ada orang yang lewat gitu bisa dikasihkan makanan itu Bu. Jadi bawahnya tadi masih baskom atau apa gitu. Cuman itu masuk ke apa berarti? Bukan yang komersil? Bukan. Kali aja Whiskas gitu, kamu pakai brandnya Whiskas. Mahal tuh kalau Whiskas. Excel murah. Iya. Tapi maksudku itu tuh yang public relation, kayak peduli sama lingkungan. Jadi nggak mencantumin brand. Cuman kamu gimana bikin medianya atau alatnya yang otomatis itu kan? Iya, tapi kalau nggak otomatis manual juga bisa kan? Jadi kayak ada posternya gitu. Jadi kayak minta tolong kalau makanannya kosong tolong diisi gitu ya. Ada kayak gitunya. Nanti kayak open donasi gitu. Oh, jadi nanti kalau ada yang mau donasi masukin ke dalam gitu ya? Iya. Bisa sih, cuman ya silahkan berpikir ya untuk jadi mesin ya, anggaplah mesin gitu kan, cat food gitu. Ibu prefer yang pertama tapi malah. Yang pertama. Itu keren loh kamu bikin poster ada orang begini, terus di sini ada bunga ya, terus ada produknya di sini Tapi nanti. kalau nggak di kampus itu boleh nggak sih kayak? Boleh. Gitu. Boleh. Kan saya punya teman cewek kan banyak. Ada. Ya. Gak apa-apa ya toilet umum kayak gitu. Cuman kan diam-diam lagi kamu masangnya ya. Iya. Tapi kayak gitu kan izin nggak? Seharusnya sih kalau yang berhubungan sama punyanya pemerintah itu izin gitu loh. Apalagi kalau kamu nempel ke dindingnya kan biasanya nggak boleh ada paku, nggak boleh ada double tip kayak atau apa gitu loh. Iya.
nggak boleh nempel-nempel kan biasanya emang. Yang tahun kemarin tuh ada juga produknya KAF itu tadi. Ya, jadi dia, ibu lupa biasanya seperti apa. Jadi pokoknya di dekatnya mirror gitu ya, dekatnya kaca di toilet pria. Jadi produknya KAF yang buat cowok itu loh. Nah itu juga, jadi ada produknya. Terus ibu lupa tapi ambience-nya apa di mirrornya itu pokoknya. Jadi siapapun bisa pakai produk itu buat cuci muka, cuci seger gitu loh. Ada yang kayak gitu juga. Itu di toilet pria tapi. Azidan udah nemu? Oh sudah. Apa? Sosial media. Itu sistemnya login juga gitu ta? Tapi nggak pakai itu. Sosial media yang masih ada server. Tetap gini tapi pakai kunci, bukan pakai nama. Kamu yakin kamu bikin aplikasi nggak? Iklannya itu konsepnya sederhana. Oh, kirain kamu mau bikin software atau aplikasi. Oh ya. Setelah itu iklannya itu nanti stiker diisi, tulisannya itu privacy is not crime, and get your poster. Stiker di PC. Saya di laptop itu ditempel gitu. Kalau mau itu kan biasanya juga sosmed juga. Nah itu juga saling menekankannya bahwa privacy is not crime sekaligus berani protokol poster. Oh, berapa PC sekarang yang kamu tempelin itu nanti? UPT, ya harus tanya UPT dulu. Nah berarti kamu kan juga mensurvei seberapa banyak teman-teman yang pakai lab yang langsung bisa pakai aplikasi itu gitu kan? Yang buka ya, atau yang buka aplikasi itu gitu gak kan? Secara tidak langsung kan mengiklankannya. Atau orang cuman apa sih ini, takutnya gitu loh ya. Kalau ini nggak tahu ya perlu izin atau enggak ya, jadi kayak saya pikirnya kayak punya kartu, nanti kalau misalkan ditarik itu kayak ternyata itu tempat cuci mobil. Oh ya, biasanya yang dimasuk kayak ditaruh di depannya kaca biasanya gitu kan ya. Biasanya sih enggak, cuman ya itu kalau orang nggak lihat kan langsung dibuang. Iya, dari itu kan ininya harus unik, maksudnya iya harus menarik mungkin saya kepikirannya kayak bentuknya kotoran gitu, habis itu saya selipin di yang buat bersihin kaca di depannya. Jadi kayak pasti notice kalau itu kotor, ternyata waktu di balik itu sebenarnya itu adalah kayak kartu nama si pemilik cuci mobilnya. Oh iya, cuman itu resikonya adalah orang membuang. Ya jadi kayak ini apa sih, kertas buang. Ya sama kayak kita disodorin ini loh, parfum itu loh biasanya. Ya parfum atau brosur gitu loh. Apa kamu gambar apa, Ardi? Buat ini loh Bu, kan saya kepikiran masalah tentang orang-orang yang begadang itu kan. Oke. Saya bikin jam kan lingkaran.
Terus itu nanti kan durasi tidur itu cukupnya 7 sampai 8 ya. Terus itu ada semacam nanti bisa diputar nanti secara jam-jam jaraknya 7 jam atau 8 jam gitu kan. Kalau jaraknya segitu nanti matanya itu lebar, cerah, bersinar gitu. Matanya ini ada di bagian mananya jam? Nah itu belum tahu. Oh pokoknya nanti kalau diputar melek itu berarti waktunya dia beraktivitas gitu ya. Terus kalau ininya jaraknya itu pendek 3 atau 4 jam itu nanti matanya jadi sipit gitu. Oh jadi mulai menyipit nanti gitu, terus sampai jam tidur dia merem gitu. Ya, enggak, cuma diputer-puter doang gitu. Lah buat apa kita muter-muter itu? Ya. Gak ada buat mainan. Durasi tidur yang cukup gitu. Tak kira dia akan otomatis gitu loh, ada jamnya kita melek dari jam segini sampai segini. Nah gitu, misal nanti udah jam 9 nih atau jam 6 gitu ya mulai menyipitkan gitu loh, bukan otomatis gitu, bukan? Diputer-puter gitu. Apa nih tapi kamu berarti yang mau kamu sampaikan apa? Biar kalau jam semakin sedikit berarti energinya nanti energi aktivitasnya sedikit gitu. Oh energinya kamu representasikan lewat mata ini. Iya. Barunya aja nyari lagi. Ya weh, sementara ini apa ini? Ini apa sih? Tempat sampah juga. Tempat sampah juga. Tapi ini tak pakai kayak mainan pinball gitu. Oh. Terus ini apa bedanya ini sama ini nanti? Juga ada cuman mainan. Kira nih kalau ada yang masuk sini itu dapat apa gitu. Terus yang kesini jadi zombie. Oh jadi dia berbondong-bondong untuk ayo buang sampah gitu jadinya ya, biar dapat door prize. Boleh sih. Monggo. Intinya sih promosikan iklan cat anti air atau produk itu. Itu pakai wadahnya tempat payung. Wadahnya tempat payung. Kayak biasanya kalau di kantor itu kan kayak habis hujan itu kan biasanya ada. Oh yang kayak panjang itu ya? Itu nanti ada iklannya produk. Itu nanti menyampaikannya kalau produk ini tidak takut air gitu. Oke. Tapi kok nggak nyambung ke tempatnya payung ya, gitu loh? Payung kan kalau habis dipakai kan basah. Nah, ibu malah nangkepnya itu biar payungnya anti air, pakai no drop gitu loh. Ya jadi kan nggak relevan antara si payung sama si no dropnya gitu loh. Itu relevan kan, soalnya kita beneran ada rambutnya terus kita tarik gitu kan, nah masih relevan. Nah kamu antara no drop sama payung ini itu masalahnya. Iya pasti basah gitu kan sebenarnya maksudnya, cuman payungnya ini loh. Ayo yang lain lo udah berpendapat. Saya ada gambaran kedua. Jadi yang pertama itu, tapi ini saya gambaran kedua, saya masih belum tahu gimana cara bikin produk ini. Iya. Jadi yang pertama itu saya mikirnya ini buat reminder cuci tangan. Reminder cuci tangan. Berarti nanti produknya itu ditaruhnya di gagang pintu. Dan di gagang pintunya itu ditaruh sesuatu yang nggak kotor, aslinya bersih tapi selimi kayak gitu dah. Oh ya. Dilihat dari sisi kayak entah itu virus, entah itu coklat-coklat gitu. Nah itu nanti ditaruhnya di depan, apa di gagang pintu bagian depan, biar harapannya tuh kalau orang megang itu merasa kotor gitu. Iya aku mau langsung cuci tangan. Ya. Tapi nanti di pintu kamar mandi kan. Nah, nanti yang di pintu sisanya itu nggak dikasih apa-apa, jadi harapannya itu mereka masuk nggak lupa cuci tangan, terus keluar tuh dalam keadaan tangan bersih.
Oke, ambience medianya di mana? Ambience-nya di mana? Kecuali kamu mungkin tak ada posternya. Jadi misal setelah buka pintu ini langsung wastafel gitu loh. Nah, ambience-nya bisa kamu masukin di situ kan? Kan ini pemicu nih biar kita bisa cuci tangan, biar kita mau cuci tangan. Nah, ambience-nya apa di situ yang di tempat cuci tangan? Sekalian iklan sabun tangan Lifebuoy gitu di dalam. Ya terus kamu cuma kasih produknya Lifebuoy gitu aja. Yang nggak dikasih juga postingnya. Udah gitu toh. Iya, pikiran dong. Terus yang kedua? Kalau yang kedua itu sama reminder juga, cuman ini nanti reminder itu biar rokok. Jadi kalau lingkungannya kayaknya ntar dihapus, jadi ntar aku beli asbak. Asbak itu kan di dalamnya, di sisi dalamnya itu yang buat buang puntung itu dikasih stiker perubahan. Nah nanti kan pesan yang mau saya sampaikan itu kayak ya tenang, ini kalau misalnya kalian merokok paru-paru kalian jadi kayak gini. Dan kalau misalnya asbak itu kan makin sering dipakai itu kan dia makin susah dibersihkan. Jadi kesannya itu kalau makin banyak kamu merokok nanti paru-paru makin kotor dan makin susah dibersihin gitu. Bisa sih, cuman stiker ntar kalau kena rokok nggak kebakar langsung. Oh kalau vinil susah kebakarnya. Oke, sekarang pertanyaan adalah berapa asbak yang mau kamu taruh? Dilarang merokok di mini cafe. Jangan. Itu loh ada sign-nya dilarang merokok. Bisa-bisanya kalian masih merokok di sana. Boleh, atap sore boleh. Oh ya wes, lumayan kan nyari anak-anak yang nongkrong juga kalau gitu ya. Wih, sudah 25 guys. Sudah, teman-teman yang online sudah cukup? Oke, aman ya? Ya aman Bu. Oke, jadi silahkan dipersiapkan. Ya, jangan lupa presentasi juga minggu depan. Cek mana tadi? Jangan lupa yang dipresentasikan adalah ya riset lapangannya, jangan lupa. Ya, kalian kan sudah ada masalah, ya ada masalah, solusi yang kalian buat apa, tujuannya untuk apa. Ya, setelah itu hasil riset lapangannya seperti apa, ya yang kalian lihat di lapangan seperti apa, sama konsep dan sketsanya. Ya, habis jelek-jelek gitu nggak apa-apa. Ya, yang penting ada gambarnya. Cek kita punya pandangan medianya kalian tuh nanti seperti apa yang dibuat gitu ya. Oke, bentar tak absen. Kemarin. Oke teman-teman, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.